Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa lahmit taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai sore hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga Ahlul Bait dan sahabat-sahabat beliau. Ibu-ibu jamaah Majelis Yasiniyah Khairun Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini hujan-hujan, lebar nyate, lebar gule, saya melihat wajah-wajah menikmati suasana. Saya melihat wajah-wajah yang menikmati sejuknya hujan, dan itu satu nikmat tersendiri ya. Belum tentu di rumah bisa teklak-tekluk, kalau di rumah mesti bergawean. Hanya di yasinan inilah kemudian ibu-ibu bisa teklak-tekluk tapi tetap oleh ganjaran ya. Wis ngotot ngasar besar melek serai sos pokoknya dadi ganjaran. Itu namanya pengorbanan. Jadi nahan ngantuk niku jenenge pengorbanan. Nah, ini sehubungan dengan kita masih dalam rangka memperingati Yaidul Kurban. Sebenarnya apa toh artinya kurban itu? Siapa yang tahu bu, kurban itu apa? Atau misalkan seorang kekasih mengatakan aku rela berkorban, misalkan itu kurban itu sajane apa? Siapa yang tahu bu kira-kira? Atau jangan-jangan selama ini mengucapkan tapi nggak tahu maknanya. Berkorban ya apa? Korban itu apa korban sebenarnya? Nah, tak warai ibu. Ya, ben ibu-ibu Khairun Nisa tambah pinter. Korban dari bahasa Arab namanya koruba atau kata kerja koruba lalu menjadi korib artinya dekat. Jadi kurban adalah takorub, usaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Jadi segala perbuatan, segala tindakan yang ibu-ibu lakukan dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu namanya kurban juga. Tentunya mendekatkan diri kepada Allah juga harus diikuti dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo nyepak karo Gusti Allah tapi larangan masih dilanggar tambah ado. Rumangsane wis cepak jebule wis ado. Rumangsane kajine wis bola-bali jebule dianggap durung kaji umpamane. Bisa aja itu. Le ngaji kayane wis karo kudanan jebule malah ora oleh ganjaran misalkan. Itu bisa saja. Makanya id saja, jangan tahu nggak id itu apa? Id itu artinya para sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya ashabi mal'idu, wahai sahabat-sahabatku, id itu apa? Lalu para sahabat itu menjawab, al-idu libasun jadid wa ta'amun ladzid. Ya id itu ya baju baru dan makanan enak. Itu sejak zaman dulu ternyata bukan budaya orang Indonesia. Ternyata orang-orang Arab pada zaman dulu iya memaknai id itu ya klambine anyar, makanannya enak-enak. Nah, maka disebutkan kata Rasulullah, al-idu yaumun la yu'sofihillah. Id adalah hari di mana jenengan tidak bermaksiat kepada Allah, itu hari Id. Jadi Arab dino, Arab Kamis, Jumat, Sabtu, apapun harinya,
kalau di situ satu hari itu tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, namanya hari Id. Demikian juga dengan kurban, hari di mana panjenengan ini mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah, namanya hari itu Idul Adha, meninggalkan yang dilarang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bareng, Bu. Melakukan ketaatan dan menghindarkan kemaksiatan itu kudu bareng. Orang kena kok mendekatkan diri kepada Allah tapi maksiatnya jalan terus, ya kan? Lebar sholat jamaah, lebare misalkan gosip koyo sing nang masjid-masjid liya itu, misalkan umpamane ya sing mlengku malah simbah. Jadi pengalaman pribadi kayaknya. Jadi seringkali gitu, lebar zikir, lebar mendekatkan diri kepada Allah, yo malah metu ngadoh meneh. Ya, jangan sampai seperti itu. Eman ya. Makanya kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kita mendekatkan diri kepada Allah? Kinten-kinten kenging apa kok ibu-ibu ini harus mendekatkan diri kepada Allah? Mencari ridhonya. Yang lain? Iya. Ternyata pada Idul Kurban ini kita diperintahkan untuk menyembelih binatang sembelihan, ya kan? Ternyata ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya inna a'tainakal kautsar, sak temene wis tak paringi nikmat sing akeh. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Lah, ketika mendapat nikmat, apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Fasalli li rabbika, maka salatlah, ndonga, ucapkan alhamdulillah. Cukup? Tidak. Wanhar, sembelih hewan sembelihan sebagai bentuk perwujudan daripada syukur kita. Itu sebenarnya wanhar itu yang namanya nahar itu khusus nggo unta sakjane. Unta niku ling nyembelih mboten kaya mendo, mboten kaya sapi, mboten saged nek unta dipotong mboten saged. Nah, jadi unta itu ling nyembelih bukan disembelih berarti. Ini itu dengan cara dinahar. Nahar itu artinya ditombak bagian ulu hatinya. Jadi ada lengkungan leher, terus pertemuan dengan badannya itu ada bagian, itu nanti langsung ditombak. Sampai sekarang memang caranya seperti itu. Itu namanya nahar, wanhar. Nah, kenapa disebutkan di situ nahar? Karena unta kuwi barang paling larang, kewan paling larang. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan syukur, tapi juga mewujudkan syukur itu dengan cara apa? Menyembelih binatang sembelihan. Nggo sapa? Dimakan dhewe? Tidak, tapi dibagikan kepada yang membutuhkan. Digunakan untuk membahagiakan orang lain. Itu namanya berkorban. Dewe sing susah, ya akhirnya terus podo bahasa Indonesia. Dewe sing susah, tapi kesusahan itu hasilnya diberikan kepada orang, namanya berkorban. Kemudian kita sebut korban. Kita berkorban dengan harta kita sing golek, tapi sing menikmati orang lain. Itu namanya berkorban. Tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita menyembelih hewan sembelihan tidak niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka namanya bukan berkorban. Kita tidak haji, nek niatnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, namanya bukan haji. Namanya bukan mendekatkan diri kepada Allah. Oh, yang namanya orang itu tidak haji itu kan untuk mendekati rumah Allah. Lah, yang mendekati itu bisa dua macam. Badan kita mendekati tapi hatinya tidak, bisa. Badan kita mendekati, hati kita mendekati, bisa. Hati kita mendekati, badan kita tidak, itu bisa.
Makanya ada riwayat orang yang hajinya itu diwakili oleh malaikat. Saking keinginan besar terpanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai ndedonga awan bengi minta supaya bisa haji. Ternyata tidak kunjung mendapat kesempatan karena tidak memiliki istitoah dalam haji itu. Maka Allah SWT mendekatkan dia dengan cara apa? Hajinya itu diwakili oleh malaikat yang wujudnya mirip seperti dia, sehingga tonggo-tonggo niki rumangsane Pak si fulan itu haji, padahal si fulan itu enggak haji. Dan ketika kemudian ditanya amalan apa sing dadekake jenengan kok bisa sampai diwakili malaikat hajinya, berarti dan ini belum berangkat haji tapi pun haji. Katanya ternyata dia cerita dia sudah kumpulkan uang, ternyata uang itu sudah ngumpul siap untuk haji. Ketika ia mengambil uang itu, dia melihat di jalan ada perempuan sama 2 orang anaknya itu sedang ngorek-orek sampah. Dan ketika ditelisik ternyata perempuan itu masih keturunan Rasulullah, masih syarifah, masih sayyid kalau misalkan laki-laki, habib, tapi miskin. Lalu dia berpikir, bagaimana mungkin saya mendekati rumah Allah tapi keturunan kekasih Allah ini kekurangan makan di samping saya, di dekat saya. Maka dia merubah niatnya, uang yang tadinya mau digunakan haji itu digunakan untuk membiayai kehidupan si syarifah ini, perempuan ini. Ya, diberikan, kemudian dia pun tidak bisa haji. Yang menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan selain ritual ibadah kita istilahnya, yaitu apa? Rohani atau kedekatan kita kepada Allah. Cepak karo Allah itu bukan berarti cepak karo Ka'bah, belum tentu. Jadi panjenengan ibu-ibu yang belum berkesempatan tidak haji atau umroh, nggak usah kecewa, terus saja merindukan, selalu saja merindukan Allah SWT. Insya Allah Allah selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Dia, kepada baitnya, kepada rumahnya, kepada Baitullah. Akan selalu seperti itu, ya. Tinimbang nuwun sewu, ya nuwun sewu, ini kritik untuk diri saya sendiri. Nuwun sewu misalkan wong kok bola-bali haji misalkan. Wong bola-bali haji padahal wajib ming sepisan. Padahal sing antri haji akeh. Puluhan tahun ling nunggu. Lah kok sing wis tahu kok baleni maneh, kan rasanya kurang wangun gitu. Itu namanya bagi saya loh ya. Orang boleh berbeda dengan saya. Bagi saya itu ketidakadilan, nggak adil. Wong saya lihat misalkan di depan Hajar Aswad, orang mau mencium Hajar Aswad, mau megang Hajar Aswad, susuan itu sambil nyikut kiwa tengen. Loh, kita mau mendekatkan diri kepada Allah, caranya dengan menyakiti hamba-hamba Allah. Ini kadang saya buatan dipikir, aku ki iso salat nang Hijir Ismail ki ping pira, padahal liyane ra iso. Lah ning ra iso ki mergane kowe kesuwen. Gampangannya seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Wajib sekali bismillah. Setelahnya ya turahkilah kesempatan go liyane. Lah saniki ling puluhan tahun iki lak mergane sing wis haji maneh. Dadi kuotane entek akhirnya. Bagi saya, hemat saya seperti itu. Dan padahal kalau kita melihat banyak orang Arab yang hidup di dekat Ka'bah itu belum tentu haji tiap tahun, karena haji itu panggilan. Cepak opohan yang orang dipanggil, cepak jarak ya, jarak fisik kita, nah nggak deket hati kita ya nggak akan terpanggil. Tapi wong sing ning Indonesia sing odoh adoh kae itu merindukan bicarane, bahkan ketika mau haji ada walimah safar, ada apa segala macam, sangat merindukan itu saya kira akan
lebih merupakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pernah haji, yang pernah umroh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pernah diperjalankan, dan yang belum bersabar dengan tetap merindukan itu. Loh, kalau mau mboten duit kayak nabung, butuh masalah tabungan. Jenengan kadang diwakili mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan masalah tabungan. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak amal soleh kepada tetangga, banyak-banyak ngalah kepada tetangga. Insya Allah jenengan dipilih sama Allah Subhanahu wa taala di antara yang layak untuk tindak haji atau umroh. Saya kira bisa dipahami ya Bu ya, makna kurban mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap hari kita harus berkurban. Setiap hari kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk majelis Yasiniyah Khairun Nisa ini ditujukan untuk apa? Kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling ora 2 minggu pisan lah. 2 minggu pisan kalau panjenengan ngrasake cepak karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja untuk sore hari ini, insyaallah. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang lain. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.